sesuai dengan perkuliahan tadi, bahwa materi hari ini adalah etika dan moral dalam hubungan industrial berbasis nilai daripada Pancasila. Bahwa mengikuti mata perkuliahan ini supaya mahasiswa itu mempunyai kemampuan, ya, dapat menjelaskan prinsip-prinsip etika dalam hubungan kampus, hubungan kerja, bukan hubungan kerja, artinya prinsip-prinsip etika dan hubungan kerja. Yang kedua, bagaimana mengaitkan nilai Pancasila dengan perilaku etika dalam dua pekerjaan. Ya. Yang ketiga, itu bagaimana mahasiswa mempunyai sikap tanggung jawab, adil, jujur, dan dapat menyelesaikan permasalahan di lingkungannya, baik sesama pekerja maupun sesama pelaku usaha maupun organisasi daripada pekerja secara musyawarah dan mufakat. Ya. Yang keempat itu bagaimana kemampuan daripada mahasiswa itu dalam rangka menganalisis permasalahan-permasalahan yang ada dalam lingkungan kerja. Ini yang harus saudara pahami. Ya. Oleh sebab itu, dalam substansi dari tujuan pembelajaran tadi, ya, ada materi-materi yang harus disampaikan. Mengenai etika karyawan tadi, saudara bisa menjelaskan bahwa moral, sikap, dan perilaku moral yang seharusnya dimiliki oleh pekerja dalam menjalankan tugas, saudara bisa memberi contoh, ya. Coba mahasiswa, apa contoh, ya, etika karyawan yang harus diterapkan di dalam suatu pekerjaan yang mempunyai tanggung jawab? Silakan mahasiswa, bisa mahasiswa silakan. Di dalam kan kerja ya, Bu, ya. Dengan Ya, rekan kerja itu diharapkan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan juga biasanya kan namanya bos ya karena punya jabatan tinggi terkadang suka semena-mena. Artinya apabila karyawan itu berbuat kesalahan, biasanya tuh kan kata-kata kasar tuh terlontar ya, yang kebun binatang lah, yang bego lah, tolol lah kayak gitu pasti masih ada hingga detik ini gitu. ya, Gitu. Gak cuma di Indonesia, tapi orang-orang Asia yang datang ke Indonesia juga terkadang suka apa ya, seenaknya sendiri gitu kan. Dia pikir culture kita dengan dia sama. Gitu. Ya kayak apapun itu nunjuknya pakai kaki lah, main tendang lah, atau dari jari jari telunjuk kadang suka di ini ya, maksudnya nunjuk-nunjuk muka orang gitu ya. Kayak gitu. Seperti itu kan kurang sopan ya. Kurang lebih begitu, Pak. ya, makasih. Ya, jawaban dari hasil analisis daripada Aji ya tadi. Siapa? Menyangkut masalah etika pekerja atau pengusaha, ya. Ini coba saudara beri contoh, ya, bagaimana etika pemberi pekerja atau pelaku usaha atau manajemen. Silakan contoh yang tadi, silakan manajemen. Mahasiswa, silakan. Apa contohnya? Karyawan itu diberlakukan dengan adil dan ketika intinya itu karyawan itu diberikan hak dan kewajibannya itu sesuai dengan akad di awal gitu, nggak tiba-tiba dia nanti berubah-ubah gitu. Di situ setidaknya karyawan itu butuh namanya apresiasi, itu Pak. Ini Habis itu dan yang karyawan.
Yang karyawan terkait itu, ini yang terkait dengan pelaku usaha. Tadi itu yang sudah dijelaskan terkait dengan karyawan. Nah, pelaku usaha tadi tentang perjanjian kerja ya. oh iya Pak, Nah, perjanjian kerja tidak sesuai dalam penerapan atau sepakati dari awal. Kan demikian. iya benar Pak, Benar ya? iya Pak. Silakan yang lain. Silakan yang lain. Atau saya panggil ya. Silakan yang lain. Mulyandi. Mana orang yang Mulyandi? Mulyandi, ada? Ngateman. Siapa ini Ngateman? Nur Fadilah. Ada? Ah, Ovi Nur Fadilah. Baik, kalau demikian baru satu yang menjawab ya. Kita lanjutkan materinya. Tadi sudah dijelaskan oleh mahasiswa terkait dengan etika pemberi pekerjaan ya. Oleh sebab itu ada namanya etika organisasi karyawan. Jadinya setiap karya tetap di sini organisasi ini ada karyawan, organisasi nama SPSSI dan sebagainya banyak sekali. Yang kedua ada dari eh, pemberi pekerjaan juga ada organisasinya. Nah, itu kalau terjadi penyelesaian itu harus diselesaikan juga melalui organisasi yang disepakati ya oleh pekerja. Oleh sebab itu, etikanya di sini seorang organisasi suatu perusahaan dia harus memiliki standar moral ya. Standar moral biasanya ini dalam bentuk perjanjian perusahaan itu selalu melibatkan organisasi ya, karyawan atau pekerjaan. Maka di situ terdapatlah norma-norma hukum yang harus dipatuhi. Salah satu umpamanya jam kerja ya. Jam kerja itu 5 hari kerja 8 jam atau 40 jam per minggu. Nah, tidak boleh orang bekerja itu melebihi itu, kecuali lembur ya. Lembur itu kalau undang-undang ketenaga kerjaan itu 2 jam dikasih makan ya dan sebagainya. Habis itu dapat diperpanjang selama 1 kali 1 jam, jadinya 3 jam. Nah, itu lembur itu harus mendapat persetujuan daripada atasan. Artinya kalian lihat ya, integritas nilai-nilai Pancasila itu dalam etika kerja. Itu kita melihat umpamanya penerapan sila pertama. Di sini basisnya adalah yang relevan etika spiritual. Artinya seorang pekerja itu harus bekerja menghormati orang-orang menjalankan ibadah seperti puasa. Karyawan bekerja, tapi kondisi daripada puasa itu kita harus hormati. Ya, tidak boleh saling mengejek. Sholat jam-jam tertentu. Nah, itu juga harus disampaikan. Lebih bagusnya dikasih peringatan juga bagi karyawan yang tidak sholat menjalankan ibadah. Kan. Itu salah satu spirit daripada etika kerja itu pada sila pertama. Sedangkan kemanusiaan dan adil beradab ini
artinya tidak ada diskriminasi, ya, tidak ada diskriminasi, dia berdasarkan keadilan sosial, artinya merata. Itu penerapan daripada sila kedua. Penerapan sila ketiga, Persatuan Indonesia, itu semangat kolektif atau kebersamaan dalam rangka lintas budaya. Artinya dalam suatu pekerjaan tersebut banyak beragam budaya, banyak ragam daerah dipekerjakan. Di antara karyawan tersebut tidak boleh saling mengejek. Umpamanya tenaga kerja dari Indonesia bagian barat, habis itu ngumpul dengan Indonesia bagian timur, ya, itu tidak boleh saling ejek atau merendahkan harkat dan martabatnya. Dia diperlakukan lama, ya. Kalau pelaku usaha dia harus melakukan sama juga. Sedangkan sila keempat itu kalau terjadi sengketa itu harus diselesaikan secara musyawarah, negosiasi, ya, dalam rangka menyelesaikan suatu masalah, ya. Sedangkan penerapan daripada sila kelima itu adalah upah yang layak. Di sini upah yang layak artinya harus standar, ya, upahnya. Tidak boleh tidak standar, layak dia. Dan itu berlaku secara umum. Nah, cuma biasanya di dalam suatu perusahaan itu ada peraturan perusahaan. Mungkin orang bekerja dari SLTA dengan diperlakukan sama dengan S2 itu tidak mungkin. Nah, itu harus ada jenjang golongannya. Nah, itu diatur di dalam satu perusahaan, ya. Yang kedua, di dalam suatu perjanjian kerja juga harus berpedoman kepada peraturan perusahaan. Karena peraturan perusahaan tersebut kesepakatan antara pekerja maupun organisasi dengan pelaku usaha dan disahkan oleh Disnaker. Nah, itu yang bisa dijalankan oleh eh, jadi pedoman bagi pekerja maupun pelaku usaha. Dia merupakan satu kesepakatan, tapi dalam bentuk peraturan, ya. Itu harus. Jadinya kalau umpamanya di dalam undang-undang itu pekerja harus mempekerjakan karyawannya, dia harus siap dengan organisasi yang ditunjuk. Pertanyaan saya adalah, ya, kepada mahasiswa, coba mahasiswa, ada mahasiswa, kalau terjadi pelanggaran, ini kalau terjadi pelanggaran daripada karyawan, maka akan diberikan sanksi oleh manajemen. Menyalahgunakan prosedur, Pak, Nah, prosedur yang terkait dengan kesepakatan awal pada saat pembentukan sistem atau prosedur, Pak. Jadi misalnya contohnya sudah kesepakatan buat prosedur A, atau mereka berubah lagi menjadi prosedur B tanpa pemberitahuan kayak gitu, Pak. Oke. Jadi eh, salah satu umpamanya suatu organisasi karyawan tersebut mengajak karyawan untuk mogok tanpa prosedur, ya. Dia menggunakan surat tanpa prosedur, sedangkan mogok itu ada prosedurnya, penyampaian pendapat di muka umum, ya. Biasanya harus kalau umpamanya dia mau demonstrasi, mogok, mogok, mogok itu harus sesuai dengan prosedur. Menyampaikan pendapat juga tidak bisa mengajak-ngajak beberapa kelompok nanti langsung, ya nggak bisa, ya. Mogok kerja itu juga ada aturannya, ya, itu diatur. Ya, yang kedua seperti menghasut karyawan.
untuk melawan hukum. Artinya di sini ketika terjadi kesalahan daripada pelaku usaha, karyawan dihasut. Lebih baik kita demo, lebih baik kita merusak supaya organisasinya terkenal, kayak gitu. Yang ketiga itu umpamanya organisasi ini kan karyawan ini kan hidupnya dari iuran. Maka penggunaan dananya itu harus berdasarkan iuran anggota. Ternyata karya pengurusnya ini tidak transparan ya, mengenai laporan keuangan. Ya, itu salah satunya bentuk. Ini bisa saudara lihat ya bagaimana penerapan daripada upah dalam etika kerja. Oleh sebab itu, bagi pekerja, ini kita masukin lagi slide-nya, ya. Bagi pelaku usaha, itu dia harus mempunyai komitmen, tanggung jawab sosial, artinya dalam melakukan hubungan itu dia mempunyai komitmen. Oleh sebab itu jaminan tanggung jawab sosial ini adalah komitmen moral dan etika yang dimiliki oleh setiap pihak dalam hubungan kerja, baik pekerja maupun pelaku usaha. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka melindungi hak-hak sesama pelaku usaha, menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kemanusiaan. Yang lain silakan. Baik, pertanyaan yang terakhir yaitu tentang mendukung pengembangan karir dan kapasitas SDM. Nah, ini coba mahasiswa bisa jelaskan. Mendukung pengembangan karir dan fasilitas SDM. Silakan mahasiswa. Contohnya apa? Ada mahasiswa? Silakan. Silakan mahasiswa. Contohnya apa? Ya, ada yang bisa. Itu karyawan tersebut diberi kesempatan ya oleh pelaku usaha untuk pendidikan. Sehingga kalau seandainya di SMA, kalau umpamanya ada mau kuliah S1, dikasih kesempatan untuk menambah ilmunya. Atau karyawan tersebut mengikuti pelatihan. Pelatihan yang dilaksanakan oleh mitra perusahaan. Nah, itu diberi izin ya untuk mengembangkan kemampuannya supaya dia mempunyai wawasan dan sebagainya. Itu salah satu contoh daripada tanggung jawab pelaku usaha terhadap karyawan ya. Dan banyak contoh yang lain seperti taat dalam berorganisasi. Ini juga salah satu bentuk tanggung jawab daripada pelaku usaha. Oleh sebab itu, bagaimana hubungannya? Ya, nah, kalau umpamanya setiap tanggung jawab itu harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Umpamanya bekerja sebagai menjalankan ibadah, ya.
harus penuh kejujuran dan tanggung jawab moral. Itu sila keberapa? Sila yang pertama, ya. Kemanusiaan, ya, adil dan beradab itu untuk sila kedua, di mana setiap karyawan harus dijaga harkat dan martabatnya. Mewujudkan tempat kerja yang harmonis, nah, itu melambangkan daripada sila ketiga, ya. Bagaimana dia bekerja itu, karyawan tersebut menunjukkan suatu kesatuan. Musyawarah dan mufakat ini adalah tentang sila keempat. Jika terjadi konflik, maka manajemen harus bersikap adil, ya, tidak memihak, diselesaikan secara transparan dan tidak diskriminasi. Sedangkan sosial, dia memberi upah, ya, sesuai dengan peraturan perusahaan maupun regulasi, harus di atas UMR, ya. Nah, sekarang saya tanya, ada nggak saudara bekerja? Coba, mahasiswa, mahasiswa bekerja, ya, ternyata gajinya di bawah UMR. Ada nggak? Pasti masih ada, Pak. Tapi kalau dari sisi mungkin kita yang bekerja secara profesional mungkin hampir tidak ada. Tapi mungkin ada beberapa oknum perusahaan akan memberikan gaji pasti ada di bawah UMK. Dulu saya juga pernah mendapatkan beberapa teman waktu saya kerja, dia di bawahnya nah Bapak. Contoh dari subkon A ke subkon B, dia sampai ke subkon C. Tapi masih ditemukan, ya. Tapi pada umumnya Masih, Pak. sudah, Masih tapi sebagian beberapa. sudah UMR, ya. Benar, Pak. Kalau ada beberapa perusahaan yang profesional, yang memang dia secara Manajemennya struktural masih pasti ngikutin masih standar dari ditemukan. pemerintah. Yang lain ada? Nah, itulah tadi terkait dengan contoh implementasinya, ya, daripada karyawan, ya. Bagaimana contohnya? Seperti eh, aktivitas beasiswa anak karyawan. Nah, itu biasanya pelaku usaha itu memberi dalam bentuk CSR. Nah, itu implementasi penerapannya bagaimana di lapangan. Kan demikian. Yang kedua, bagi karyawan itu tidak menjelekkan perusahaan, manajemen, eh, di mensos. Ini yang sering terjadi di lapangan, sedikit-sedikit mensos di status, dan bersifat subjektif lagi. Seharusnya objektif. Nah, dia buat menyebutkan satu perusahaan itu juga tidak boleh, ya. Itu salah satu bentuk contoh implementasi. Jika terjadi permasalahan di antara pelaku usaha, itu harus buka komunikasi, ya, kerja, komunikasi yang bagus, sehingga tidak menyinggung sesama karyawan. Sedangkan tanggung jawab perusahaan, yaitu untuk jangka panjang dia harus memberi kesempatan bagi karyawan untuk melakukan eh, rekrutmen dengan memberi pelatihan, ya, kepada karyawan. Baik, mahasiswa, ya, materi ini saya sudah sampaikan. Tolong mahasiswa tampil di Zoom secara keseluruhannya. Ada 23, ya, 23.
ya, grup 3 yang hadir pada hari ini, ya. Ada pertanyaan yang ingin bertanya terkait dengan etika dan tanggung jawab daripada pekerja maupun pelaku usaha yang telah saya uraikan tadi? Bisa dipahami? Ya. Ini yang tidak tampil berarti absen, saya nyatakan absen ya. Kalau seandainya tampil semua wajah berarti ngikuti perkuliahan saya. Coba tampil. Ya. Ada lagi yang lain? Ada lain? Gak ada? Oke. Ini masalahnya ada 23, berarti 21 mahasiswa yang hadir pada malam ini ya. Masuk operator dan saya 2 orang. Baik, bagi ketua silakan screenshot. Harus hadir semuanya. Siapa ketuanya? Ketuanya siapa? Silakan screenshot. Ketua kelas, Mbak Lucy minta tolong Mbak Lucy. kasih aba-aba. 1, 2, 3. Oke, satu lagi, sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. Oh, sudah. 3 slide aja, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Ya, ya. Oke. Eh, Demikianlah perkuliahan pertemuan pada hari ini dan hasil dari rekaman akan dikirim ya. Benar-benar mahasiswa mengikuti perkuliahan termasuk hasil Zoom pada hari ini termasuk materi pada pertemuan pada hari ini. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.